Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan inayah, hidayah sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Tentu salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, panglima jihad kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk memulai khutbah yang singkat ini, izinkanlah khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bekal yang akan kita bawa di akhirat sudah kita persiapkan dari sebelum kita menemui ajal atau kematian. Dan daripada meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan, mengajak kepada sesuatu yang ma'ruf, kepada sesuatu yang benar, dan juga melarang kepada sesuatu yang mungkar yang sifatnya adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang Indonesia yang hidup dengan mayoritas jamaah Islam, marilah kita senantiasa untuk selalu memperingatkan, untuk selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu jamaah semua, kita terkadang lupa ketika kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ternyata kita sering melakukan itu pada diri kita sendiri. Ternyata itu hanya sebuah ucapan, ternyata itu tidak kita amalkan, sehingga di sini khatib ingin berpesan, ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya lisan. Karena dengan lisan kita bisa melakukan banyak kebaikan. Dengan lisan pula kita dapat pula melakukan banyak kesalahan, keburukan, mencela, mencaci. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam surat Al-Qaf, idh yatalaqqal mutalaqqina 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlan illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya
yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bahwa setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lantunkan daripada kalimat-kalimat yang berkaitan dengan muamalah kepada manusia, entah itu saudara, orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal, malaikat akan selalu mencatat. Malaikat akan memuraqabah, akan mengawasi kita, sehingga nanti apa yang kita ucapkan akan menjadi amal perbuatan, sehingga hasil dari amal perbuatan itu pasti adalah sebuah ganjaran. Entah kita akan mengambil ganjaran baik dari setiap perbuatan kita, ataupun kita akan mengambil ganjaran yang buruk dari setiap kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dua perbuatan yang sering kali kita ucapkan tanpa terfikir di dalam otak kita, mengalir saja ketika kita berkumpul dengan teman-teman sebaya, mengalir saja ketika kita sudah bertemu teman-teman yang satu frekuensi. Yang pertama adalah ghibah. Yang pertama adalah menggunjing. Yang pertama adalah beritahu kepada orang lain keburukan-keburukan orang yang tidak bersama kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, Atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dilanjutkan di dalam artinya yang disebutkan bahwa ghibah adalah memberitahu kejelekan orang lain yang tidak bersama kita. Kemudian para sahabat menjawab, apabila yang dibicarakan adalah sesuatu yang benar, apakah itu adalah sebuah ghibah? Maka Rasulullah SAW menjawab, apabila yang dikatakan itu adalah fakta atau kebenaran, maka itu adalah ghibah. Akan tetapi apabila yang dikatakan atau yang diucapkan adalah sesuatu yang tidak benar terhadap orang yang tidak bersama kita, maka itu adalah maksudnya adalah fitnah. Oleh karena itu, jamaah Jum'ah rahimakumullah, jangan sampai ketika kita sudah berkumpul dengan orang-orang yang merasa satu frekuensi dengan kita, lantunan ghibah itu kemudian terucap sehingga bisa memberikan ganjaran yang buruk kepada kita. Setelah ghibah tentunya ada satu lagi kalimat yang sering kita ucapkan, yang keluar dari lisan kita, yang kadang kali kita tidak sadar bahwa itu juga sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu an-namiyah atau an-nimayah, yaitu meratapi kematian. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap manusia itu akan menemui ajalnya. Entah kita yang akan meninggal atau kita yang akan ditinggalkan. Kepada kita yang ditinggalkan, orang yang kita sayang, tentunya sedih itu ada. Tentunya keikhlasan itu tidak bisa didapat dengan sesuatu yang mudah. Ditinggalkan orang tua, ditinggalkan ayah, ibu, sanak saudara ataupun anak, menuju kematian adalah sesuatu yang
tidak bisa kita bayangkan kesedihannya. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 4 perbuatan jahiliyah yang jangan sampai kita melakukannya. Yang pertama adalah terlalu mengagungkan keturunan. Yang kedua adalah mengaitkan turunnya hujan dengan bintang tertentu. Dan yang setelahnya adalah an-nimayah atau meratapi kematian. Yang ketiga, di dalam hadis ini disebutkan bahwa jangan sampai kesedihan itu berlarut-larut sehingga kita menjadi tidak ikhlas dalam melepaskan orang yang meninggalkan kita. Pada kalimat selanjutnya dijelaskan bahwa orang yang meratapi kematian terlalu berlarut-larut, maka di akhirat nanti akan mendapatkan ganjaran yang buruk. Bahkan di dalam sebuah kalimat diriwayatkan oleh perawi yang lain bahwa nantinya akan dipakaikan baju atau pakaian dari tembaga yang panas. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, dari banyak sekali dosa-dosa yang keluar dari lisan kita, berbohong, mengejek, berdusta, dan yang lain-lain, seringkali kita terlupa dengan 2 dosa tadi. Yang pertama adalah ghibah, yang kedua adalah an-nimayah atau kita meratapi kematian, terlalu berlarut-larut. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang terus membenahi diri, yang ingin terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai 2 dosa dari lisan kita itu terus mengalir karena kita seringkali terlupa dengan 2 dosa itu. Pada akhirnya semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa yang berkaitan dengan lisan, dari kalimat-kalimat yang terucap dari mulut kita yang disengaja maupun tidak disengaja. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salatu wassalamu ala nabiyyinal karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aqfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahil azim yadhkurukum wa lidzikrillahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك آئلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله